Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih dari Car Free Day edisi Ramadan, dan saat ini saya juga masih bersama dengan Dr. Alwin selaku dokter spesialis gizi klinik. Nah, dokter, tadi kan kita lagi ngebahas soal gizi-gizi apa yang baik dikonsumsi ketika lagi bulan puasa. Nah, kalau lagi sahur nih dok, pilihan-pilihan jenis makanan yang baik untuk disantap para pemirsa nih yang lagi puasa apa sih dok? Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah komplit ya. Kadang biasanya kita berpuasa tuh sahurnya sekedar ya gitu, hanya karena ngantuk ya. Betul, itu dia. Jadi kita harus komplit dalam artian tetap harus ada karbohidrat, sumber energi utama kita ya, lalu ada serat dari mungkin sayuran, buah-buahan, dan ada protein juga. Protein boleh, protein hewani, protein nabati, atau campuran itu boleh sekali. Oke, karbo gimana dok? Karbo juga tetap perlu kita ya, karena itu sumber energi utama. Jadi kalau misalnya kita kurang, kita akan lemes juga. Oke. Nah, kalau kafein dok, mungkin kan masih ada yang suka ngopi nih, nggak kuat kayaknya kalau nggak ngopi di bulan puasa, akhirnya di sahur nih. Nggak apa-apa nggak dikonsumsi itu? Ya, sebenarnya kafein boleh saja dikonsumsi, tapi kita harus perhatikan kafein itu juga memiliki efek diuretik atau membuat kita mengeluarkan cairan berlebih pada saat buang urin ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kafein, berarti kita harus konsumsi air lebih banyak. Nah, kita harus perhatikan itu. Jadi sedangkan status hidrasi itu penting sekali pada saat bulan puasa, kan kita tidak boleh konsumsi minum sampai matahari tenggelam ya. Jadi harus kita maintain tuh. Nah, jadi kita kalau yang suka dengan kafein boleh tuh kita rem-rem sedikit pada saat bulan puasa. Oh iya, malah jadi buang airnya banyak, malah jadi haus di tengah puasa ya dok. Betul. Ya. Nah kemudian nih setelah sahur, di masa buka, ini kan banyak banget yang kalap ya dok, suka makan apa aja ya, gorengan ya, manis-manis, karena kan katanya berbuka dengan yang manis, tapi kadang kelebihan nih. Nah seperti apa sih dok takaran-takarannya? Oke, jadi sebenarnya kita kalau misalnya berbuka puasa itu kan harus segera membatalkan ya. Membatalkan juga kita misalnya menggunakan minum air putih, yang paling baik adalah minum air putih ya. Lalu mungkin konsumsi buah seperti buah kurma gitu ya, itu pun juga secukupnya, tidak kita makan dengan jumlah yang sangat berlebihan. Setelah itu mungkin kita menjalankan ibadah, lalu setelah itu baru kita makan. Nah makannya itu kalau bisa kita yang komplit, sama seperti pada saat sahur, harus ada karbohidrat, ada protein, ada serat juga. Nah setelah itu baru deh kita mau icip-icip, ada segala sesuatu itu ya yang muncul di saat bulan-bulan Ramadan ini yang biasanya nggak pernah muncul ya. Takjil-takjil ya. Ya, itu bisa kita cobalah sedikit-sedikit. Dan kita kan sudah kenyang dengan nutrisi yang tadi sudah terpenuhi ya, kita tambah dengan itu sedikit-sedikit masih oke. Oh, jadi justru mendingan makan yang benar dulu, baru ntar kalau mau icip-icip takjil setelahnya jadi agak krem dikit ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita sudah icip, nanti icip terus tuh, nggak selesai-selesai, malah jadinya makannya utamanya terbengkalai. Nah ini dok, kalau lagi puasa ini kan juga terbentur dengan jam tidur. Lagi sahur, setelah makan langsung tidur. Ini sebenarnya gimana sih dok, jarak setelah makan sampai langsung tidur ini kan sebenarnya nggak boleh langsung ya dok? Berapa lama tuh biasanya? Oke, jadi idealnya memang 1,5 sampai 2 jam ya sebelum tidur. Tapi memang karena keterbatasan waktu juga, ada aktivitas harian, jadi kita fokusnya setelah kita berbuka puasa, lalu mungkin ada ibadah, lalu mungkin tarawih ya, sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih itu kita bersiap untuk istirahat. Jadi mungkin mempersiapkan untuk sahur, mungkin kita siapkan terlebih dahulu, lalu bersiap untuk istirahat. Jadi jangan kita berlarut-larut lebih malam lagi gitu. Iya, jadi jangan begadang ya dok ya. Kadang kan begadang malah dibablasin sampai sahur nih. Iya. Tetap efektifnya kalau tidur berapa jam nih dok untuk lagi puasa? Efektifnya memang idealnya itu 6 sampai 8 jam per hari. Jadi itu kalau bisa memang harus terpenuhi. Oke. Nah selain tadi makanan kan juga ada vitamin D, mungkin dari sinar matahari kayak gini ada kayak kalau lagi olahraga. Ini jam ini lagi sehat nggak sih dok mataharinya? Nah sebenarnya kalau bisa kita bilang kurang ideal ya. Sebenarnya yang ideal itu sekitar jam 10, jam 11 pagi. Karena di situ kita mendapatkan sinar UV yang dibutuhkan untuk menstimulasi pembentukan vitamin D tersebut. Jadi malah jam 10 sampai jam 11, ya, bukan jam betul. 8, 9 gini ya? Oh, sunblock tapi tetap harus dipakai kan dok? Kenapa? Sunblock tetap harus dipakai kan? Oh iya tentu, itu untuk menghindari radikal bebas yang terlalu berlebihan, karena sinar matahari itu juga memberikan radikal bebas, takutnya malah bermasalah pada kulit kita.
Nah, kita kan juga pasti ketika puasa ingin menjalankan dengan tubuh yang sangat kuat ya dok ya. Kadang banyak juga orang-orang yang mengonsumsi suplemen, multivitamin, kemudian juga ada tambahan-tambahan suplemen lainnya. Ini masih boleh nggak dok? Sebenarnya boleh saja melakukan asupan multivitamin ya. Multivitamin itu diberikan biasanya dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, bukan mega dose ya. Jadi bisa kita konsumsi harian. Nah, tapi kalau untuk multivitamin itu memang kalau kita asupan hariannya kurang. Nah, kalau misalnya asupan harian kita sudah tercukupi, ya itu kita tidak perlu lagi sebenarnya. Tapi silakan saja karena multivitamin itu aman untuk dikonsumsi harian. Oke, dah. Kalau untuk ibu hamil nih dok, kan ada beberapa ibu hamil yang masih ingin berpuasa lagi di bulan Ramadan ini. Masih diperbolehkan nggak sebetulnya ideal? Oke, kalau untuk ibu hamil sebenarnya untuk hamil di trimester pertama tidak ada terlalu perbedaan untuk kebutuhan asupan khusus gitu ya. Tapi memang pada saat trimester kedua dan trimester ketiga itu ada tambahan asupan kalori dan protein yang dibutuhkan untuk perkembangan si janin. Jadi kalau misalnya sekiranya tidak bisa memenuhi itu, saya sarankan untuk sementara tidak berpuasa dulu. Oke, berarti kalau untuk yang trimester pertama kalau tidak ada gangguan kehamilannya masih diperbolehkan untuk berpuasa gitu tapi ya? kita ketahui juga biasanya di trimester awal saatnya masih ada mungkin ada mual, ada muntah. Nah itu saya juga tidak menyarankan untuk berpuasa karena itu nanti membahayakan juga baik ibu dan janinnya. Tetap harus mengetahui kondisi tubuh ya. Nah, betul. kalau yang punya comorbid nih dok, mungkin seperti punya GERD atau punya MAH, ini seperti apa menjalankan puasa? Ya, jadi sebenarnya GERD itu tidak mengganggu puasa kita ya harusnya gitu. Karena apa? Karena puasa itu sudah ditentukan waktunya. Saat berbuka kita harus berbuka, pada saat sahur kita harus sahur ya. Jadi waktunya sudah ditentukan. Nah, jadwal makan kita berarti sudah tetap. Nah, pada saat itu berarti harusnya kita tetap bisa baik. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya GERD itu biasanya adalah stres yang tidak terkontrol. Jadi misalnya beban pekerjaan atau bahkan begadang itu juga termasuk stres. Atau bahkan olahraga berlebihan itu juga bisa. Oh, olahraga berlebihan malah bisa bikin GERD dok? Betul, jadi itu olahraga berlebihan ya karena kita terlalu stres ya, lelah, itu bisa terjadi GERD juga seperti itu. Oke, berarti untuk istirahat yang cukup ini kalau lagi bekerja nih dok, lagi bekerja 9 to 5 misalnya untuk orang-orang kantoran. Ini ideal istirahatnya di sela-sela itu seperti apa dok? Ya seperti biasa memang harus ada break juga ya, mungkin pada jam cafe break gitu ya. Lalu kita juga tidak melupakan biasanya kadang kalau misalnya kerja di kantoran kita tidak lupa untuk melakukan stretching. Nah itu juga perlu tuh seperti itu, stretching. Jadi mungkin yang kayak duduk kelamaan di komputer itu harus stretching juga ya? Berapa menit tuh dok? Biasanya sih kita jangan sampai 1 jam kita duduk still ya, diam gitu. Jadi memang kalau bisa tiap 40 menit kita bergerak gitu ya. Walaupun cuma hanya 10 menit itu tidak akan terlalu mengganggu pekerjaan, tapi kita bisa lebih fit ya. Oke. Nah kalau di usia dewasa dok untuk melengkapi suplemen lagi, laktos gitu masih bisa nggak dok? Bagaimana? Laktosa kayak susu itu masih boleh dikonsumsi nggak untuk boleh para saja, dewasa? jadi laktosa itu sebenarnya produk dari susu ya. Tidak ada masalah untuk dikonsumsi selama tidak terjadi intoleransi. Jadi intoleransi itu berbeda dengan alergi ya. Jadi intoleransi itu ketidakmampuan tubuh untuk memproses. Jadi kalau misalnya ada enzim nih ya di dalam usus kita namanya enzim laktase ya, itu untuk membantu memproses si laktosa tersebut. Nah kalau misalnya tidak bisa diproses, yang terjadi adalah gangguan saluran cerna. Nah, kalau misalnya ada gejala seperti itu, misalnya seperti kembung, lalu perubahan konsistensi buang air besar, berarti tidak cocok untuk konsumsi laktosa. Oke, tetap kenali tubuh ya. Berarti memang tidak ada yang dikurangi, lebih ditambahkan kepada suplemen-suplemen dan juga kandungan-kandungan di makanan ketika lagi sahur dan buka ini ya dok ya. Nah satu lagi dok, tips-tips nih untuk para pemirsa yang lagi berpuasa agar supaya tetap fit tubuhnya seperti apa nih dok? Oke, jadi yang penting itu adalah 3 itu harus terpenuhi. 3 adalah istirahat yang cukup, yaitu harus sekali terpenuhi. Lalu status hidrasi ya, dan tetap aktif itu tadi ya. Dan makanannya juga asupannya harus baik seperti itu. Di saat sahur dan di saat berbuka jangan ada yang dikurang-kurangin. Yang penting pas-pas aja ya dok, jangan berlebihan, jangan kekurangan juga betul. Ya. Oke baik, terima kasih banyak Dr. Alwin atas informasinya. Semoga pemirsa Metro TV bisa lancar puasanya sampai Lebaran, dan juga Lebaran juga harus tahan-tahan makan ya dok ya, karena Lebaran suka kalap lagi nih. Iya, Lebaran nggak boleh lebaran ya. Oke, terima kasih Dr. Alwin. Selamat kembali beraktivitas.
Oke pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Dr. Alwin. Jadi pemirsa, bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tetap harus mencukupi asupan gizi, jangan lupa istirahat, olahraga, dan juga mencukupi asupan makanan bergizi baik di sahur dan juga di puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.